Sehingga 1 poin pertama didapatkan oleh tim Newturn. Ya, cukup cepat ya untuk pistol orang kita barusan tiba-tiba tersisa 2 player saja. Dan waktu kali ini juga menurut aku juga dia cukup panas ya dari map pertama pun meskipun dia menggunakan Viper, dan kali ini di map kedua dia menggunakan Bridge. Masih cukup mengganggu tentunya dari seorang saja sendiri. 1 poin pertama untuk teman-teman dari Newturn. Tentunya dari Boom mereka harus bersabar karena Arsenalnya lebih diungguli dari sisi pemain Newturn sendiri. Frostmine ngecek terlebih dahulu ke arah A-nya dan Guiding Light udah mendapatkan informasi elonya tumbang kali ini. Frostmine bakal langsung mundur ke area short kali ini, dan bahkan kalau kita lihat sudah ada Gravity Well juga yang di pop up kali ini terkena ke arah seorang Flip Jeder, dan bahkan flashnya hampir mengenai Flip, tapi ternyata dari Solo dan Yuni juga udah dapetin 2. Flip Jeder masih bisa ngedapetin Solo, tapi di sisi lain ada trade juga dari seorang Yuni di sini. Asterix bersama dengan Ior harus melakukan defuse terhadap spike yang sudah ditanamkan di area A-nya. Ada Star yang sudah di pop up, Nebula juga di pop up, tapi ternyata Ior masih bisa ditumbangkan oleh seorang Yuni, dan Asterix pun hilang sebagai poin kill keempat yang sudah dikantongi oleh seorang Yuni di sini. 2-0 poin sementara, Re. Oke, 2-0 skor sementara. Memang itu adalah round yang harus didapatkan juga oleh tim Newturn. Tapi it's okay, tadi Flip dengan 2 killnya. 1 menggunakan Marshall-nya tadi. 2 player bahkan ditumbangkan oleh Marshall dari Allow yang menjadi korban dari seorang Flip Jeder. Dan sekarang waktunya dari tim Boom Esports untuk melakukan full buy. Dan apakah mereka mampu untuk mendapatkan round buy-nya mereka, atau mungkin bonus round kembali didapatkan oleh tim Newturn. Dan sekarang kita lihat Flip sudah nyebrang ke arah pojokan dari Allow, sedangkan pemain-pemain dari tim Newturn sendiri akan coba untuk bergerak ke arah C sepertinya, karena Garage dan juga Silongnya akan coba dikontes Ior. Ada informasi masuk bahwa ada alarm bot juga, dan sudah ada 1 pemain yang masuk ke arah side juga, namun Blast King nampaknya tidak bisa berkutik, langsung berhasil ditumbangkan. Pertukaran kill memang tidak bisa dihentikan, sangat cepat sekali. 3 lawan 1, bahkan tersisa Perry seorang diri masih bisa untuk mendapatkan kill, tapi space yang sudah didapatkan pun cukup lumayan besar, dan Perry pun tidak mencoba untuk komit ke arah side C. Dia mencoba untuk bergerak ke arah lain mungkin, karena masih ada 55 detik lagi untuk dia bergerak pelan menculik 1 demi 1 pemain dari tim Boom Esports. Iya, sementara dari Flips bersama dengan Frostmine, mereka juga tahu banyak waktu yang bisa dimainkan oleh seorang Perry kali ini mencoba untuk melakukan rotasi ke area A-nya, dan masih cukup sabar ya dari Flip bersama dengan Frostmine. Mereka mau coba untuk melakukan retake, 2 retake nih dari seorang Flip dan juga Frostmine, sementara Perry ngecek angle terlebih dahulu di area A-nya. Make sure semuanya clear, baru melakukan plan terlebih dahulu dari seorang Perry. Ada Star yang di pop up, dan Nebula juga langsung di pop up oleh seorang Perry kali ini. Sudah terdengar tentunya bunyi planting dari spike-nya. Perry sudah bersiap di dalam Nebulanya. Dan dari Flip Jeder mencoba untuk nge-spray terlebih dahulu through the smoke kali ini. Sementara dari Perry harus berhati-hati karena 2 pemain dari Boom bisa datang dari sisi manapun. Ada Guiding Light tapi tidak terkena ke arah seorang Perry. Ngecek angle terlebih dahulu dan sudah dijaga, tapi ternyata dari Frostmine masih bisa menumbangkan Perry, dan ini menjadi poin pertama untuk teman-teman dari tim Indonesia kita, Re. Yes, dan 2-1 skor sementara. Round SOP pun dijalankan dengan sangat baik, walaupun dari pemain-pemain Boom Esports harus kehilangan 3 playernya, otomatis ekonomi mereka pun akan agak sedikit kesulitan. Dimana kita lihat masih ingin melakukan buy juga, karena ini adalah harus dilakukan dan sudah dibelikan oleh Flip Jeder. Dibelikan nggak tuh? Jadi Asterix yang memang tadi sudah dibelikan ya teman-teman semua ya. Dan 2-1 skor sementara. Oke, dan Flip Jeder akan coba untuk mencari posisi sama halnya seperti di round sebelumnya. Jadi kita lihat Flip Jeder akan coba untuk lebih sabar lagi menahan bersama dengan ada 1 pemain Frostmine yang sudah siap untuk mempop up flash tersebut, tapi Flip Jeder mampu untuk mendapatkan seorang Suggest. Karena memang tadi aftershocknya hampir saja connect. Flip mau gak mau harus keluar dan langsung melakukan pick sembari melakukan tailwind juga. Dan 5 melawan 4 sekarang sudah ada heal dilakukan Allow tanpa adanya armor juga. Jadi kita lihat tanpa adanya shield dari seorang Allow,
pemain-pemain dari tim Neutron pun sudah mulai dibaca mungkin permainannya, tapi Solo KR mencoba untuk berusaha keras bermain ke arah garage. Sudah ada alarm bot berhasil dihancurkan juga, dan menjadi informasi tapi masih belum ada satu player yang masuk juga ke arah garage. Tapi kita lihat Neutron mulai bergerak, Perry ke arah short dan juga yes, betul saja Yoni. Dan Solo KR ini kayak mengganggu pergerakan di arah lain, tapi Flip Ceder mampu untuk mendapatkan kill, tapi Perry langsung melakukan reflect dengan sangat cepat. Blaze mengeluarkan satu learnya dan sudah ada satu player ke arah side B. Ini harus diwaspadai karena bisa saja menculik pemain-pemain yang akan melakukan rotasi ke arah side A dari arah depan B. Ior. Yes, dan bahkan lihat Ior masih bisa menemukan Solo kali ini. 13 detik tersisa dan sudah terdengar informasinya di area A. Sudah di plan untuk spike-nya. Teman-teman dari Boom kali ini melakukan rotasi terlebih dahulu. Dan Ior masih mencoba untuk menjaga angle. Tapi ada Cosmic Divide yang di pop up oleh seorang Perry di sini. Sementara dari Blaze King udah mulai masuk perlahan demi pasti. Ngecek angle terlebih dahulu kali ini. Bahkan ngecek Hell dan tawan satu pemain kali ini Blaze King. Coba untuk mendapatkan kepala dari seorang Perry, dan bahkan lihat dari Perry-nya masih bisa ditumbangkan dengan cukup baik, dan ini menjadi poin kedua untuk teman-teman dari Boom Esports. Yes, dan 2 sama skor sementara, dan Boom Esports mampu untuk mendapatkan kembali kehilangan 3 player, lagi-lagi kehilangan 3 playernya, dan setup yang sudah sangat baik menurut gua. Dan untungnya Ior awas akan adanya Solo KR yang berada di arah depan B, dan itu adalah menjadi momen untuk tim Boom Esports juga, di mana tidak terculik Ior di arah side B. Dan itu menurut gua hal yang sangat penting sekali. Kalau misalnya Solo KR berhasil mendapatkan kill, otomatis akan ada space yang terbuka juga, dan membuat orang-orang yang di arah side A-nya pun bakalan leluasa untuk melakukan planting. Dan sekarang kita lihat pemain-pemain dari tim Boom Esports akan lebih percaya diri untuk melakukan pick demi picknya, dan kita lihat juga ada Flip yang sudah mengaktifkan Blade Storm-nya, sedangkan Blaze berusaha keras juga untuk melakukan pick yang begitu sangat percaya diri dari seorang Blaze, dan melihat satu pergerakan depan sana Solo KR mampu untuk mendapatkan seorang Blaze dengan sheriffnya. Berbahaya memang. Dan kita lihat sekarang Flip Ceder nampaknya masih belum bisa mendapatkan kunai-kunainya, dan sekali lagi kita lihat Solo KR menculik player-player dari tim Boom Esports menggunakan sheriffnya. Mengerikan sekali. Asterix terkena efek dari fault line juga, dan akan coba untuk menahan lebih sabar lagi, dan sudah ada lockdown. Flash juga dikeluarkan, ditambah dengan adanya Blade Storm juga diaktifkan dari seorang Low, langsung meninggalkan satu pemain dari tim Boom Esports yaitu Frostmind. Ini berbahaya. Ini akan menjadi thrifty tentunya. Dan 2 kill yang sangat biasa dari seorang Solo KR, sehingga pemain-pemain dari tim Neutron pun membuat space yang begitu sangat besar sekali. Dan betul saja, thrifty ditambah flawless, ini menjadi paket komplit tentunya untuk tim Neutron Momocan. Iya, yang kalau kita lihat sebenarnya itu sabar banget ya dari teman-teman Neutron sendiri, dan memang sebenarnya permainan yang baik dari Solo. Dia coba untuk kuasain daerah garage-nya, ngedapetin satu, numbangin satu, akhirnya membuat teman-teman dari Neutron tentunya mampu melakukan pick lebih leluasa. Dan bahkan kalau aku merasa dari Elo pun dia masuk dengan cukup bervariasinya, dan langsung dengan Blast Storm-nya yang langsung connect. Ini yang membuat teman-teman dari Boom tentunya kehilangan momentum. Dan di round yang ke-6 kali ini dari Elo mencoba untuk masuk ke area A bersama dengan seorang Sajes. Kali ini ada 3 pemain yang sudah menjaga angle, dan bahkan majuin terlebih dahulu dari teman-teman Boom sendiri. Elo ngedapetin Blaze King, ngedapetin 2, Frostmind-nya juga tumbang, dan bahkan ada Cloud Burst juga yang dipop oleh seorang Flip Ceder kali ini. Tapi ternyata Elo masih bisa ngedapetin poin kill yang ketiga dari seorang Elo. Wow, ini bahaya banget buat Boom. Tersisa Asterix dan juga Ior sendirian aja, dan bahkan teman-teman dari Neutron mereka langsung melakukan rotasi dengan cukup cepat karena dapat informasi dari Perry kalau C-nya itu kosong, Rek. Yes, karena memang tadi Perry sudah mendapatkan satu space di arah side, melakukan lurk baik, dan tersisa satu player saja sekarang, Asterix, di mana dia berada di arah Elong. Planting sudah dilakukan, dan kita lihat apakah emang ada Arsenal? Sepertinya tidak ada. Asterix masih mencari pemain-pemain yang berada di area A-side. Tapi it's okay. Ini akan menjadi poin kembali berarti untuk tim Neutron, menjadi 4-2. Dan Asterix akan berjumpa dengan Elo sebentar lagi. Dan yap,
Quad kill. Lagi-lagi, Elo begitu sangat berbahaya sekali untuk tim Iya. Boom Esports dan Neutron. Sekali lagi mendapatkan poin kembali untuk tim Neutron dan 4-2 sekarang skor sementara. Pelan-pelan tapi pasti mulai memperjauh gap poin juga dari tim Neutron terhadap tim Boom Esports. Dan lu bisa lihat Mo, mereka ini selalu kayak coba untuk fight dulu, kontes dulu ke arah A. Kemudian kalau misalnya dapat nggak dapat, mereka akan coba rotasi dulu. Tapi kalau misalnya momennya memang bisa dapat masuk ke arah side A, ya mereka bakalan komit. Tapi at least mereka pasti kontes dulu di arah side A si Momo-chan. Iya, dan lagi-lagi kali ini di round yang ke-7 melakukan hal yang sama, tapi ternyata di flip jeder udah siap di area shotnya. Ngedapetin 2 pemain dari Newton dan bahkan Solo. Masih bisa menumbangkan 2 player juga. Trade demi trade kali ini, tapi di sisi lain Frostmine masih bisa ngedapetin trade juga ke arah Solo, tapi langsung di trade balik oleh seorang Hyoni kali ini. Ior yang mencoba untuk nge-push dari area attackernya kali ini, mencoba untuk ngeflank dan Asterix udah low banget, tersisa 33 HP aja. Low dan juga Yoni berhasil untuk mengplan spike-nya kali ini di round yang ke-7, Rek. Oke, Spike sudah terplan juga, tapi di arah belakang untungnya Ior mampu untuk mendapatkan kill. Dan sekarang 1v2 situation, kita sering melihat Low mendapatkan kill yang begitu sangat banyak. Dan oke, Low bakalan kemanakah? Mulai melakukan updraft juga. Dan di sana sepertinya dibalik dan langsung didapatkan kill tersebut, tapi terkena. Oh my god, Asterix akan melakukan kill tersebut dan untungnya, apakah ada waktu? Kita lihat Asterix sepertinya bisa untuk mendapatkan poin untuk tim Boom Esports. Nyaris saja tadi. Kalau misalnya turretnya hancur, Iornya tumbang, mungkin akan menjadi beda ceritanya. Hal yang berbeda. Tapi ya. untungnya ada waktu yang sempat terhadap seorang Elo pun harus terkena di tank juga. Dan 4-3 sekarang skor sementara. Dan finally walaupun mendapatkan 1 poin, mereka harus berdarah-darah dulu dari Boom Esports. Dan ekonomi mereka pun tidak cukup baik untuk saat ini, Momo-chan. Iya, dan bahkan tadi sampai ada Cosmic Diva juga yang dipop sama seorang Asterix ya. Dan bahkan bersama dengan lockdown dari seorang Ior. Jadi memang cukup mahal untuk round sebelumnya. Dan kali ini lagi-lagi Gravity Well yang menarik seorang Elo di area elongnya. Yoni bakal coba ngecek dengan Trailblazer. Bahkan Perry menaruh start terlebih dahulu, mencoba untuk membuka opening yang baik, tapi ternyata sudah ada satu lagi Rolling Thunder di pop up dan bahkan Frostmine-nya tumbang begitu saja. Ada Lear di pop up dari seorang Blaze kali ini, tapi teman-teman dari Newton mereka sudah menguasai area-nya dengan cukup cepat. Dan bahkan ada Cloudburst, tapi kalau kita lihat di sisi lain dari solonya dia langsung membuka lockdown dengan cukup pede. Yes. Dan tinggal bagaimana retake dari tim Boom Esports. Atau mungkin mereka akan melakukan save. Dan sepertinya mereka akan mencoba untuk melakukan retake. Dan kita lihat, oh no. Save. Save, yes. Ini akan menjadi save. Karena tadi mulai mendekat, tapi akhirnya mereka mulai menjauh lagi nih. Pemain-pemain dari tim Boom Esports, sehingga poin akan didapatkan 5 untuk tim Neutron. Dan bahkan tidak ada player yang harus tumbang. Setup yang sangat rapi tadi dilakukan bersama dengan Rolling Thunder. Dan juga setup lainnya pun begitu sangat terskema oleh tim Neutron. 5-3 dan ini akan memperjauh lagi gap poin pelan-pelan dari tim Neutron terhadap Boom Esports. Dan Boom Esports pun harus berusaha keras lagi untuk mempertahankan defense-nya. Ini adalah map pilihan dari Boom Esports, tapi Neutron yang memilih untuk sebagai attacker terlebih dahulu. Karena kita sudah melihat tadi attacker dari tim Neutron itu begitu luar biasa di map Bind. Dan sekarang mereka lebih percaya diri untuk menjadi attacker terlebih dahulu, mencari poin lebih banyak lagi sebelum mereka jadi defender. Dan yes, mungkin itu adalah salah satu skema dari tim Neutron sendiri, Momo-chan. Iya, cukup berani ya. Dan emang sebenarnya apa ya, placement untuk utility-nya itu rapi banget sih dari teman-teman Neutron sendiri, yang membuat Boom agak sedikit kesulitan juga. Tapi masuki round yang ke-9 kali ini, Boom tentunya mereka harus entah mengubah strategi atau mungkin bermain dengan cukup lebih rapi lagi dalam memperkecil gap ketertinggalannya, karena Newton perlahan demi pasti mereka udah mulai mengungguli poin demi poin. Dan kali ini Gareth sudah mulai dikuasai Ior. Ada satu nanostorm yang akan dihentikan
dipakai untuk menghentikan pergerakan dari teman-teman U-turn. Solo berada di area Nebula dan gak ada yang tahu. Ior pun gak mendengar info tersebut. Dan bahkan Asterix kali ini coba untuk menahan, tapi ternyata Yuni sudah mulai masuk ke area si backside-nya. Blasking mencoba untuk menahan sendirian, namun masih bisa ditumbangkan oleh seorang Yuni kali ini. Frostpine coba untuk masuk dengan seekernya kali ini yang sudah di pop up bersama dengan Flip Jeder, tapi Flip Jeder harus tumbang ternyata di area dari area silongnya. Kali ini udah mulai masuk, dan bahkan dari teman-teman Newton mereka melakukan post plan saja. Sudah ada Gravity Well yang menarik seorang Frostman kali ini. Informasi dari seorang Frostman harusnya udah ketahuan posisinya. Ada satu guiding light yang di pop up dan dibalas juga, burung dibalas burung, tapi ternyata Frostman lalu terkena flashnya, dan bahkan kali ini di belakang coba digocek-gocek. Frostman dapat di satu, tapi ternyata Yuni masih bisa melakukan trade dengan cukup baik, dan itu menjadi poin kill yang keempat untuk seorang Yuni, Ray. Oh my god, itu pasti kaget juga Blast, kayak kok bisa ada di City, dan mungkin Ior kayak awas gitu juga ya? bahwa ini di Nebula juga kemungkinan besar bakalan lolos. Dari seorang Blaze sudah mulai awas juga, dan bahkan mendapatkan orang yang melakukan flank yang muncul lebih tepatnya dari arah City. Tapi apa daya, pemain-pemain dari tim Newton pun masuk ke arah side C semuanya, sehingga agak sedikit sulit juga untuk menahan gempuran yang dilakukan oleh tim Newton terhadap tim Boom Esports. Dan ada timeout, bukan dari Boom Esports tapi dari tim Newton. Oke. Yes, ini menarik sekali ya tentunya. Karena sepertinya dari teman-teman user mereka nggak mau apa ya, berada di comfort zone juga kali ya, Raya. Mereka mau coba untuk memberikan strategi yang berbeda mungkin setelah timeout nanti, karena seharusnya sampai di round yang ke-10 ini harusnya udah mulai kebaca untuk pergerakan dari teman-teman Newton sendiri. Yang seperti tadi Rere udah bilang, ketika mereka mau coba untuk tembusin side-nya, mereka coba kontes dulu misalnya dari A-long-nya. Tapi mereka nggak komit gitu, langsung masuk ke arah A. Mereka bisa aja melakukan rotasi. Jadi cukup fleksibel sih dari teman-teman Newton sendiri. Ini yang membuat Boom pun sama seperti di map pertama tadi, di ban mereka nggak langsung gegabah ninggalin side-nya, Rek. Oke, jadi memang kita lihat pemain dari Boom Esports mulai kewalahan, tapi mungkin hanya 2 player saja yang melakukan buy karena ekonomi mereka pun masih bisa untuk di nextnya. Dan kita lihat sudah ada flash, lagi-lagi burung dibalas burung, di mana Solo KR bahkan menggunakan operator mendapatkan seorang Ior yang mencoba untuk bandel tadi, dan Frostmine pun harus tumbang di tangan Allow. Menjadi 3 melawan 5, kehilangan player-playernya lagi, tapi it's okay. Ini adalah round eco dari tim Boom Esports, tapi 2 player sekarang tersisa, Asterix dan juga Blaze. Blaze akan coba untuk muncul, tapi untuknya ada Dismiss. Langsung melakukan pick lagi, mencoba untuk memberanikan diri untuk melakukan pick, walaupun tanpa adanya armor dari seorang Blast King. Sangat berani sekali. Kita lihat posisinya pun di arah Elong sudah kosong. Blaze tetap mencoba untuk melakukan pick. Sudah ada flash yang connect untuk membuat crosshair dari seorang Blaze pun akan coba untuk melakukan dodge lebih tepatnya, dan 4 melawan 2. Side B pun sudah mulai dikuasai, tapi Asterix berhasil mendapatkan kill. Lebih tepatnya si side yang sudah berhasil di planting juga. 3 melawan 2 akan berusaha keras untuk melakukan retake dari tim Boom Esports sendiri, karena ini adalah round eco mereka juga. Jadi nggak terlalu rugi kalau menurut gue kalau misalnya Boom Esports akan mencoba untuk melakukan retake. Dan apakah berhasil? Kita lihat di arah City sudah ada 1 player, dan bahkan di arah short masih ada 1 player juga dari Allow. Ditinggal 1 player di arah side, hanya seorang diri. Kita lihat apakah mampu. Hyuni dipercayakan oleh teman-temannya. Sudah ada defuse dilakukan, dan hanya fake defuse saja. 1 kill didapatkan Perry. Dan Asterix memang mampu untuk mendapatkan kill, tapi tidak untuk spike tersebut, dan menjadi poin untuk tim Newton kembali. 7-3 skor sementara. Pelan-pelan lagi-lagi mereka mendapatkan poin dari tim Newton nih, Momo-chan. Iya, ini kalau kita ngeliat tadi ya di round yang ke-10, Elo-nya tuh masih stay di area A-long. Berarti dia kayak percaya banget gitu loh, dari Hyuni dan juga dari Perry tuh bisa ditinggal di area C-nya. Apalagi kalau kita lihat juga memang sebenarnya plan bomb-nya itu, plan spike-nya itu untuk di area Silong sendiri ya. Jadi memang cukup berani juga dari teman-teman Newton sendiri. Bahkan bisa dibilang kayak ini chemistry-nya udah bener-bener ke-build banget gitu loh untuk teman-teman Newton sendiri, sampai membuat ya oke, teamfight-nya nggak harus ada elo gitu. Dan memasuki round yang ke-11 kali ini, perbedaan poinnya sudah mulai lumayan cukup jauh nih, Re. 4
perbedaan poin untuk teman-teman dari Newton sendiri. Blaze bermain dengan cukup berani, tapi sudah ada turret juga yang dihancurkan dan bahkan menumbangkan solo di area mid window-nya dari seorang Blaze King. Bakal coba untuk memukul mundur terlebih dahulu. Frostpine Yes. sama dengan seorang Ior di area A-nya, dan teman-teman dari Newton mereka pun nggak mau terlalu apa ya, yang rusuh langsung masuk nabrak gitu loh. Mereka bener-bener sabar banget nih, Re. Yes, mereka mempunyai tempo permainan dan mereka pun benar-benar sabar. Mereka punya skema demi skemanya dan lu bisa lihat mereka mencoba untuk bermain kontak terlebih dahulu, tapi kehilangan solo. Menurut gua cukup lumayan rugi juga dari tim Neutron, tapi itu hanyalah Sentinel juga. Dan kita lihat player-player dari tim Neutron pun mencoba untuk memberikan keberadaannya di arah A short. Flip Jeder sudah ketahuan posisinya dan diberikan informasi juga bahwa ada operator di arah C-side. Jadi menurut gua ini bakalan enak banget kalau memang ngehajar area side C-nya. Tapi sepertinya B yang akan dihajar. Blaze King pun terkena flash. Sudah ada Empress dikeluarkan. Flash clear lebih tepatnya langsung di pop up juga berhasil mendapatkan kill. Frostpine pun langsung melakukan follow up juga. Mencoba untuk melakukan terus smoke. 2 lawan 5. Retake akan begitu mudah menurut gua sendiri dan sudah ada aftershock. Suggest mencoba untuk melawan pick dan pull saja. Very mampu mendapatkan kill tapi sudah ada satu aftershock yang bakalan mencoba untuk mendelay defuse yang dilakukan oleh tim Boom Esports, dan Boom Esports mampu untuk mendapatkan retake walaupun kehilangan Blaze, tapi setidaknya memperkecilkan ketinggalan menjadi 7-4 sekarang skor sementara. Iya, setelah bermain dengan cukup sabar dari teman-teman Newton, meskipun mereka ngedapetin plan atas spike-nya, tapi Boom memang menang jumlah juga 5 melawan 2. Dan ini yang membuat teman dari Boom akhirnya mereka bisa mendapatkan poin tambahan kali ini. Flip Jeder dengan operatornya kali ini. Seharusnya ini bisa didapatkan ya momentumnya dari Flip sendiri. Apalagi dia menjaga di area C kali ini. Sementara dari teman-teman Newton masih memiliki ekonomi yang cukup dan memasuki round yang ke-12. Flip udah langsung nge-pick ke area silongnya. Mencoba untuk mencari tahu apakah akan ada yang bisa diculik kali ini. Sementara Blaze udah siap dengan angle-nya dan bahkan dapetin 2 sekaligus player dari Newton sendiri kali ini. Sementara dari Lo udah mulai masuk ke area dari si backside-nya dan Solo pun ngedapetin Asterix. Blaze yang udah ketahuan posisinya di area silong bakal coba untuk dimajuin perlahan demi pasti kali ini. Blaze terlebih dahulu dapetin 1 Yoni, 2, 4, udah makan hampir aja ace dari seorang Blaze, namun Solo akan menutup ace tersebut dengan menumbangkan Blaze di area C-nya. Solo udah ketahuan posisinya. Terdengar step dengan cukup jelas kali ini. Ior cukup disiplin. Coba untuk nahan terlebih dahulu dan bahkan membuat Solo tumbang di area A short-nya. 7 dan 5 poin sementara. Perlahan demi pasti teman-teman dari Boom sudah mulai mengejar nih, Re. Yes, quad kill dari seorang Blaze begitu sangat mengerikan. Sudah dipush habis-habisan oleh player-player dari tim Newton, tapi dia masih tetap tenang untuk mendapatkan kill demi killnya dan bahkan quad kill tadi didapatkan nyaris saja ace memang. Tapi kita lihat sekarang 7-5, bukanlah skor yang terlalu jauh juga untuk Boom Esports, jadi masih bisa untuk melakukan comeback. Tapi kita lihat pertahanan dari tim Newton apakah akan lebih bagus daripada Boom Esports, atau mungkin serangan dari tim Boom Esports karena menggunakan 2 duelis juga dengan adanya Reina dan juga Jet. Mungkin ini akan menambah daya dobrak untuk tim Boom Esports, dan pistol round menurut gua cukup lumayan penting untuk tim Boom Esports untuk menyamakan kedudukan setidaknya. Dan ada fourth line ditambah dengan ada 1 kill didapatkan, lakukan push 2 pemain sekaligus, bahkan 2 player harus hilang. Itu adalah 2 duelis dari tim Boom Esports. Fourth line yang membuat pergerakan dari teman-teman di area belakangnya pun tidak bisa bergerak. Jadi side B sekarang mulai dikuasai juga. Ior sudah berada di arah gong juga. Dan 3 melawan 5 sekarang posisinya. Planting akan dilakukan, tapi Yoni mampu mendapatkan kill tersebut. Ior mendapatkan informasi juga di arah garage, melakukan pick tadi. Coba untuk melawan pick lagi tapi harus tumbang. Dan kita lihat flawless bahkan untuk tim Newton. Begitu sangat luar biasa. Positioning dari tim Newton sudah mengetahui mungkin cara permainan dari tim Boom Esports, dan 8-5 akan memperjauh lagi gap point untuk tim Boom Esports. Iya, ini sama seperti di map pertama di mana Boom kehilangan momentum mereka di pistol round, dan tadi sayang banget ya sebenarnya karena
ada fault line juga dari seorang Sajes tadi di area A-nya, sehingga membuat teman-teman dari Boom pun tadi flipnya pun belum memegang senjata, Re. Jadi sangat amat mudah ditumbangkan oleh teman-teman dari Newton sendiri. Elo pun udah siap bersigap nge-push ke area A-shot. Dan kali ini teman-teman dari Boom, mereka masih dengan klasik yang mereka pegang dan beberapa ada Sheriff yang dipegang oleh seorang Blaze kali ini. Sementara Newton sudah siap dengan beberapa Spectre dan juga ada Martial di tangan seorang Elo. Dapetin satu, flip jedernya tumbang, Re. Dan ini membuat pemain dari Boom tentunya dari seorang Asterix gak berani untuk nge-pick lagi ke area C-nya, Re. Betul, dan flip yang memang harus tumbang di awal. Kita lihat 5 melawan 4. Tapi Elo terkena timing juga. Ada yang lewat, Elo mampu mendapatkan kill lagi. Sebelah kiri sudah ada satu pemain. Oke, masih mencoba untuk menahan posisinya hampir-hampir saja. Elo pun sudah tertag tadi. Tidak ada shield lagi. Dan mulai melakukan push. Oh my god, Blaze mampu untuk mendapatkan kill. Nano Swarm dan juga alarm bot tadi memang connect. Tapi kita lihat Asterix dengan Sheriffnya pun berbahaya sekali. Tapi di arah side A masih ada satu player Killjoy, yaitu solo KR. Jadi harus sedikit berhati-hati, mengamankan satu Spectre juga dari kedua player ini. Jadi menurut gua masih oke. Dan apakah bisa untuk mendapatkan kill? Blaze mencoba untuk mengeluarkan satu leernya, bergerak ke sebelah kiri, tapi turret sudah info juga dan dua player di sana. Oh my god, dua pemain langsung terkena headshot dan juga 2 kill. Itu tersate mungkin tadi ya oleh seorang solo KR menggunakan Ghost. Ya, 9-5 sekarang skor sementara. Tapi it's okay, itu adalah round eco juga dari tim Boom Esports dan ini adalah round buy dari Boom Esports sendiri. Iya, dan teman-teman Neutron juga setelah kehilangan beberapa pemain ya tadi di round yang ke 14-nya, jadi mereka mau nggak mau sekarang harus melakukan buy. Lalu sudah dengan Spectre-nya solo dengan Phantom, dan kali ini teman-teman dari Boom mereka mencoba untuk nge-push ke area C-nya. Karena pasti ada satu star juga yang sudah ditanamkan, tapi ternyata udah ada satu yang kelihatan di area backside. Low masih bisa ngedapetin Blaze 2. Asterix pun tumbang kali ini. Oh, tapi sudah jeder. Kita winnya sempat udah kejes kali ini. Membackup dengan cukup baik, membuat Ior yang menjadi last man standing untuk teman-teman dari Boom, dan bahkan spike-nya juga drop di area C. Udah ketahuan posisinya, dan kali Low dengan triple kill-nya langsung menemukan Ior setelah adanya trade ke arah solo, Re. Yes, ini bukan kabar yang baik. Round yang seharusnya bisa didapatkan, tapi itu adalah menjadi round bonus untuk tim Newton. Dan round bonus tersebut didapatkan lebih tepatnya oleh tim Newton, sehingga ekonomi mereka pun akan sulit sekali untuk Boom Esports. Dan angka 11 sudah di depan mata juga, tapi kita masih belum tahu round eco dari tim Boom Esports apakah akan semengerikan seperti di 2 round terakhir. Jadi kita lihat Boom Esports dengan beberapa sheriffnya apakah akan berbuah manis. Dan flip dengan satu Spectre-nya, kita lihat Blaze begitu sangat berani untuk melakukan pick. Sudah ada satu pemain yang melakukan shoulder pick juga di arah Elong. Jadi mereka akan mencoba untuk bermain lebih sabar lagi nih Momochan. Iya, sabar tentunya. Yang biasanya membuahkan hasil ya untuk kedua tim, tapi Blaze King dengan jeder pun langsung tailwind mundur kali ini setelah terhisap. Ada satu Gravity Well, namun belum ada yang tumbang dari kedua tim. Sementara Ior sudah masuk ke area B-nya perlahan demi pasti. Hanya dengan satu sheriff aja, tapi dari Perry sudah bersiap dengan angle-nya di area ceilingnya. Sajes pun sini. Tapi ternyata Blaze King terkena konkas juga, harus mundur terlebih dahulu. Frostmine udah masuk ke area gong kali ini, dan bahkan Flip jeder masih bisa ngedapetin solo. Tapi ternyata di sisi lain Perry pun ngedapetin Frostmine yang udah menguasai area B-nya, Re. Oke, dan ini dia 4 melawan 3. Yuni mampu untuk mendapatkan kill terhadap seorang Blaze King. Menjadi 4 melawan 2. Mulai bergerak juga ke arah side A sepertinya dari pemain-pemain Boom Esports. Dan Flip jeder mengamankan, memang menggunakan Phantom-nya. Tapi apakah akan bisa untuk mendapatkan pemain-pemain di arah side A. Dan ada yang bergerak ke arah long juga, satu player dari tim Newton. Tapi waktu terus berjalan. Untungnya Flip berhasil mendapatkan kill, memberikan arsenal tersebut terhadap seorang Asterix. Ini dia yang dibutuhkan untuk tim Boom Esports adalah momen. Apakah bisa untuk didapatkan momen tersebut
untuk tim Boom Esports dengan Thrifty-nya. Dan kita lihat Low menjaga, lakukan pick dari seorang Asterix. Itu hal yang memang sangat baik untuk mendapatkan kill-nya. Yes, tapi Flip Jeder mampu untuk mendapatkan kill tapi tidak untuk Perry. Ya langsung melakukan kill tersebut. Kalau menurut gue sendiri memang Asterix sudah mencoba yang terbaik untuk melakukan pick. Kalau memang dia dapat ya syukur, tapi kalau enggak ya itu dia kerugian yang cukup lumayan besar. Sehingga space dari tim Newton pun lebih besar lagi. Jadi ini dia 11-5, angka keramat. Apakah akan sampai ke area Korea? Menurut aku agak sedikit sayang sih tadi Re, karena kan kalah jumlah juga ya sebenarnya. Jadi ketika Asterixnya tumbang, berarti tersisa Flip sendirian aja 1 lawan 3. Dan tentunya itu cukup sulit ya dari Flip sendiri. Dan kali ini Newton 11 poin. Berbanding cukup jauh dengan teman-teman dari Boom yang hanya memiliki 5 poin kali ini dan memasuki round yang ke-17. Low coba untuk menjaga terlebih dahulu dan ada satu guiding light yang mengenai ke arah seorang Low, tapi ternyata masih bisa mendapatkan Frostmine di area Elongnya. Dan bahkan Low bakal coba untuk menarik mundur terlebih dahulu. Ada Trailblazer yang di pop up kali ini mencoba mencari informasi apakah masih ada beberapa pemain di area E-nya. Sudah ada Lear juga dari seorang Blaze, tapi tidak akan mengenai siapapun. Ini sabar banget sih dari teman-teman Newton, bener-bener kayak meskipun mereka dapetin satu, mereka nggak mau terlalu kayak nge-push dapetin beberapa pemain lagi, tapi mereka coba mundur dan bahkan komit gitu ngedefend ya. Tapi kali ini Flips dapetin satu aja, tumbang. Blaze King pun dapetin satu, 3 pemain hilang, 4 bahkan dari teman-teman Newton menyisakan solo sendirian saja kali ini. Dan itu memang kesabaran yang membuahkan hasil untuk teman-teman dari Boom sendiri. Mereka mampu untuk menguasai daerah A side-nya kali ini. 40 detik tersisa dan Boom melakukan plan dengan cukup mudah. Apakah masih bisa untuk didapatkan beberapa pemain dari Solo? Tapi sepertinya Solo bakal coba untuk melakukan exit frag aja nih, Re. Yes, ketahuan juga posisinya, tapi untungnya Blast langsung melakukan swing pick tadi menggunakan operatornya dan 11-6. Operator sudah di tangan. Apakah akan digunakan oleh Flip atau mungkin Blast? Dan pelan-pelan kita lihat pemain-pemain dari tim Newton pun masih bisa untuk melakukan full buy-nya, karena memang masih ada Blast Storm juga di tangan seorang Allow. Karena sekali lagi gue sering sekali menyebutkan bahwa Blast Storm itu bisa merubah segalanya. Sama halnya dengan Flip Jeder, dia punya Blast Storm juga. Kalau misalnya mereka akan coba untuk commit rush, mungkin Blast Storm itu akan digunakan. Dan ini dia, sudah ada watch this terdengar. Ior terkena stun juga, satu player melakukan push. Lear langsung dikeluarkan, tidak mau mengambil resiko, langsung menarik mundur dari seorang Allow. Ketika dia nggak dapat posisinya pun, mereka langsung balik, nggak mau terlalu greedy untuk melakukan push tersebut. Jadi oke lah kalau memang sudah di counter, jadi Allow bakalan langsung menarik mundur. Dan itu keputusan yang sangat baik untuk gua dari tim Newton. Tadi hampir saja Flip melakukan flick tersebut, tapi untungnya pergerakan dari seorang Allow masih bisa untuk menghindari peluru dari operator seorang Flip Jeder. Iya, dan kali ini Ior bersama dengan Frostmine bakal coba untuk masuk ke area E-nya. Sudah ditunggu tentunya oleh seorang Hyuni juga di area short. Kali ini Blaze King narik mundur juga 5 pemain dari Boom. Coba untuk komit, tapi ternyata ada satu Nanoswarm yang menghentikan pergerakan dari Ior di area. Informasinya masuk kali ini ke arah teman-teman dari Newton sendiri. Jeder coba untuk menahan, tapi Ior udah mengetahui ada Sky-nya di area shot dan bahkan ada Cosmic Divide. Blaze King ngedapetin satu, Yoninya tumbang kali ini, tapi ternyata ada Gravity Well yang membuat seorang Blaze King bisa kemana-mana dan Solo masih bisa mendapatkan trade dengan cukup baik. Frostmine kali ini coba untuk menahan terlebih dahulu dan bahkan ngedapetin 2 pemain dari teman-teman Newton, kan seorang Sages dan juga Perry saja yang sepertinya akan melakukan save sepertinya nih, Re. Yes, betul. Jadi mereka akan melakukan save dari 2 player terakhir, Sages dan juga Perry. Di mana itu adalah setup yang sangat baik tadi dilakukan oleh tim Boom Esports untuk mengobrak-ngabrik pemain-pemain yang berada di arah side A. Dan ini dia, Perry pun sudah siap untuk melakukan exit frag di arah City. Dan manakah dari tim Boom Esports bergerak? Dan menurut gua ini masih ada asa untuk melakukan comeback juga. Kalau memang bisa menahan di angka 11, mungkin Boom Esports masih bisa untuk mendapatkan poin demi poinnya. Tapi kalau misalnya udah sampai 12,
memang bisa, tapi itu cukup lumayan besar dari Boom Esports sendiri, karena menahan di angka 12 itu kayak cukup lumayan beban juga. Tapi gue percaya mungkin dari Boom Masih Esports bisa sendiri ya? masih bisa untuk melakukan comebacknya, dan 15 kill bahkan dari Blaze maupun dari Flip Ceder. Ini pertanda cukup lumayan baik juga untuk tim Boom Esports, dan Neutron akan melakukan eco round untuk saat ini, tapi tidak untuk 2 player karena memang dia melakukan save dan membeli shield juga. Jadi Sages dan juga Perry jangan sampai mendapatkan kill demi killnya kalau memang Boom Esports mau mendapatkan poin kembali. Dan ini adalah round eco untuk Neutron. Harus sedikit berhati-hati karena kita pernah melihat di round-round sebelumnya ada eco yang dilakukan, eco round lebih tepatnya yang dilakukan oleh tim Neutron dengan sheriff-sheriffnya begitu sangat menggila. Dan sekarang ada satu informasi yang masuk, dan betul saja ini yang ditakuti dari tim Neutron. Eco roundnya itu begitu sangat mengerikan, dan bahkan Ior yang harus tumbang karena memang ada 2 player juga tadi yang ingin melakukan pick dan punya wow, berhasil mendapatkan kill tersebut dari seorang Perry pun harus tumbang. 4 lawan 4, sudah ada Nebula ditambah dengan ada flash yang connect dan tidak bisa berkutik pun. 2 player harus tumbang saja mendapatkan 2 headshot, dan kita lihat Allow lagi-lagi mendapatkan kill menggunakan sheriffnya. Ini yang menjadi ketakutan untuk tim Boom Esports sendiri, di mana mereka harus tumbang dengan sheriff-sheriff dari tim Neutron. Sekali lagi, apakah ini akan terjadi eco round? Dan 3 lawan 1, Blaze King memang mempunyai dismiss ketika dia melakukan kill tersebut, dan oh my god, tidak sempat untuk melakukan dismiss. Angka ke-12 tentunya untuk tim Neutron sudah mereka amankan, tentunya 1 poin lagi. Match point sudah diamankan oleh tim Neutron, sehingga Boom Esports akan berusaha keras untuk keluar dari zona ini. Ini berbahaya tentunya Momochan. Iya, itu juga menjadi ketakutan tersendiri sih, Ray. Dimana tadi sempat bahas eco roundnya Neutron ini bener-bener kayak kuat banget. Mereka selalu bisa ngedapetin pick demi pick dan ngedapetin point kill bahkan dengan sheriff dari seorang Allow juga yang tadi kita lihat, dan membuat teman-teman Neutron yang harusnya tadi bisa ditumbangkan dengan cukup mudah di round sebelumnya malah tidak tumbang sama sekali. Kali ini 12-7 menjadi match point untuk teman-teman dari Neutron. Allow ngedapetin 1, Flip Cedernya hilang begitu saja di area silongnya, dan bahkan kalau kita lihat Blaze masih bisa ngedapetin solo. Udah masuk informasi ada Lear yang di pop up, tapi Blaze aku baru bilang low banget, tapi langsung di heal dengan cukup cepat oleh seorang Frostman kali ini di area garage-nya. Blaze King yang menjadi duelist yang tersisa untuk teman-teman dari Boom. Ini tentunya menjadi harapan yang cukup tinggi ya untuk teman-teman dari Boom sendiri, Rek. Oke, dan 4 lawan 4, tapi Blaze harus tumbang di tangan Perry dengan sangat baik. Kemudian Perry mampu untuk mendapatkan 2 headshot. Tersisa Asterix dan juga Ior. Sekarang di mana sudah ketahuan juga posisinya di arah Silong ada 1 player. Asterix mencoba untuk melakukan pick menggunakan operatornya, tapi tipis sekali. Hampir-hampir saja Low pun miss the shot, dan Ior di sisi lain mendapatkan seorang Perry, di mana itu adalah garage, dan sudah ada lockdown digunakan oleh seorang Ior. Tinggal menunggu pemain-pemain yang berada di arah seaside ini untuk kabur ke arah belakang terlebih dahulu. Dan betul saja Ior mendapatkan space yang cukup lumayan besar, di mana tidak ada siapapun di arah seaside, Momochan. Iya, dan lihat tuh nanoswarm juga yang sudah ditaruh oleh seorang Ior kali ini. Planting spike-nya dilakukan oleh seorang Asterix, dan bahkan ada Rolling Thunder yang dipop up oleh seorang Sages. Ior mencoba untuk nge-flank juga, balik lagi ke area garage-nya. Bahkan Asterix pun masih mencoba untuk menahan, tapi ternyata dari Yuni langsung menghilang begitu saja. Udah ada 1 informasi masuk, dan bahkan dari Allow dia menumbangkan Ior, dan ini menjadi game tentunya yang dikantongi oleh teman-teman dari Neutron 13-7, Rek.